Halo football fans, selamat datang kembali di Football Flash. Di video kali ini, kita akan memberikan update kabar terbaru mengenai pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Setelah Kevin Dix, spekulasi siapa pemain berikutnya jadi ditunggu-tunggu. Kabar pemain naturalisasi kali ini juga tengah diurus PSSI, terhitung ada beberapa nama yang sudah diproses meski belum bersalaman dengan Erick Thohir. Siapa dia? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke pembahasan di video ini, buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar gak ketinggalan informasi terupdate dan menarik seputar Timnas Indonesia di channel ini. Sekarang lanjut kita bahas videonya ya football fans. Menanti kejutan terbaru dari PSSI setelah resmi mengumumkan proses naturalisasi Kevin Dix, lalu siapakah yang jadi pemain berikutnya? Timnas Indonesia saat ini memang tengah membangun sepak bolanya untuk lebih berprestasi. Serangkaian prestasi yang ditorehkan Timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir membuat PSSI seolah terus berlari demi menorehkan prestasi di pentas Asia bahkan dunia. Bahkan transformasi sepak bola Indonesia yang begitu cepat ini membuat beberapa negara tetangga seakan iri dengan pencapaian Timnas Indonesia. Negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia misalnya yang gak berhenti nyinyirin King Indo. Mereka menganggap naturalisasi yang dilakukan Timnas Indonesia sebelah mata, tapi diam-diam mereka juga mengikuti langkah yang dilakukan PSSI. Ada-ada aja ya memang tetangga-tetangga ini. Demi bisa bersaing di level Asia dan level dunia, PSSI kini sedang gencar-gencarnya memburu pemain keturunan di Eropa. Langkah ini diambil PSSI untuk mencapai target mereka, yaitu mencari kurang lebih 150 pemain di berbagai level kelompok umur. Jumlah tersebut tentu bertujuan demi bisa meraih prestasi tertinggi merah putih. Setelah Timnas U17 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun depan. PSSI baru saja mencatatkan sejarah baru dengan meloloskan semua level kelompok umur ke Piala Asia. Itu berarti semua kelompok umur Timnas Indonesia dari U17, U20, U23 hingga senior sudah mendapatkan tiket ke turnamen paling bergengsi di Asia. Pencapaian itu menjadi luar biasa sebab mereka semua tampil di Piala Asia di momen yang bersamaan. Timnas Indonesia senior juga kini masih berjuang di babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, namun kedalaman skuad Timnas tentu masih perlu ditambah. Penambahan ini jelas bertujuan untuk memperbanyak pemain Timnas Indonesia supaya mereka bisa bersaing lebih kompetitif. Teranyar, PSSI akan kembali menaturalisasi pemain baru, tak hanya 1 pemain, tapi kali ini ada 3. Walau bukan untuk mengisi timnas senior, tapi mereka semua tentunya bisa memperkuat tim senior di masa yang akan datang. PSSI akan segera menaturalisasi talenta muda asal Belanda berdarah Indonesia, Dion Marks. Kepastian tersebut dibeberkan langsung oleh Ahmed Zaki Iskandar, manajer Timnas Indonesia U20. Tak hanya Dion, PSSI sudah menyiapkan 2 pemain lagi. Mereka adalah Mauresmo Hinoke dan Tim Guypens. Bahkan Ketum PSSI Erick Thohir juga sudah menyiapkan Estella Lopati dan Noala Tomu untuk Timnas Putri. Saya minta dukungan dari Komisi 10 DPR. Banyak pemain diaspora yang ingin bergabung, ujar Erick Thohir. PSSI sendiri tak asal dalam melakukan naturalisasi. Sebelumnya, ketiga pemain tersebut sudah unjuk aksi kala ikut memperkuat Timnas Indonesia U19 besutan Indra Syafri di ajang Maurice Revello Tournament atau Toulon Cup 2024 di Perancis pada Juni lalu. Saat itu ketiganya bermain bersama Jens Raven, Kadek Arel, dan Kapten Timnas U19 Doni Tri Pamungkas. Dion Marks siap meledak dan pastinya tak ingin menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah diberikan PSSI. Remaja berusia 19 tahun itu tentunya ingin mengikuti jejak seniornya Rafael Struijk, Jay Itzes, Justin Hubner, dan Nathan Chu Aon yang sudah lebih dulu merapat ke timnas senior. Dion Marks, Mauresmo Hinoke, dan Tim Guypens kini adalah fokus naturalisasi setelah Kevin Dix. Ketiganya juga sudah diproyeksikan masuk skuad Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U20 tahun 2025.
Kehadirannya diharapkan bisa menambah dampak positif di ajang nanti. Proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan sudah rampung pada bulan Februari 2025 mendatang sebelum gelaran Piala Asia U20. Lalu seperti apa ya profil ketiga pemain tadi dan bermain di posisi mana aja, udah ada yang tahu belum nih football fans? Kalau belum, yuk sekarang kita breakdown satu persatu ya. Dion Marks saat ini adalah incaran utama PSSI untuk dinaturalisasi. Darah Indonesia mengalir deras dalam tubuh Dion Marks. Ayah Dion merupakan orang yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Berpostur 188 cm, Dion Marks merupakan bek modern yang cocok untuk memimpin jantung pertahanan timnas Indonesia U20. Pemain yang masih berusia 19 tahun ini membela klub youth dari seniornya Calvin Verdonk. Yaps, betul saja Dion bermain untuk NEC Nijmegen U21 di Eredivisie Liga Belanda. Pada musim lalu, Dion Marks mencatatkan 24 penampilan di level klub. Total menit bermainnya mencapai 1.871 menit. Dion Marks juga mencatatkan 2 caps berseragam Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Jika proses naturalisasi Dion berjalanan mulus, sang pemain dipastikan bakal menjadi benteng tangguh Timnas Indonesia U20 di lini belakang bersama Kadek Aral, Muhammad Iqbal Gwijangge, hingga Mesa Al-Hamzah Bashir Osman. Sekarang kita beralih ke pemain berikutnya, Hinoke Mauresmo. Mempunyai nama lengkap Hinoke Mauresmo Johannes Jacob Denny Silvinho. Ia merupakan pemain berdarah Indonesia yang lahir di Breda, Belanda pada 26 Februari 2005. Pemuda yang lebih dikenal, Mauresmo Hinoke saat ini berusia 19 tahun. Hinoke mempunyai darah Indonesia dari orang tuanya langsung yang berasal dari Maluku. Hinoke berposisi sebagai pemain sayap yang lincah dan sangat agresif dalam menyerang. Saat ini Mauresmo Hinoke menimba ilmu di FC Dordrecht U21 di Eredivisie Liga Belanda. Pada musim lalu, winger berusia 19 tahun ini mencetak 3 gol dari 18 penampilannya. Mauresmo Hinoke bisa dibilang menjadi pemain timnas Indonesia U20 yang paling menonjol di ajang Toulon Cup 2024 beberapa waktu lalu. Penampilannya saat membela Garuda Muda kerap disanjung netizen karena kelincahannya. Di ajang tersebut, Hinoke sukses menorehkan 1 gol dari 5 pertandingan yang dilakoninya. Lanjut ke pemain berikutnya ada Tim Henry Victor Geypens. Pemain yang lebih dikenal dengan sebutan Tim Geypens ini merupakan bek kiri berbakat yang masih berusia 19 tahun. Geypens lahir di Oldenzaal, Belanda pada 21 Juni 2005. Dia memiliki darah Indonesia, namun asal-usul dari mana darah Geypens berasal masih belum terungkap di media massa. Kalau kamu ada yang tahu, jangan lupa tulis di kolom komen ya. Geypens kecil banyak menghabiskan waktu dengan menimba ilmu bersama tim Youth FC Twente di Eredivisie Liga Belanda. Di jendela transfer musim panas lalu, pemain dengan tinggi 1,84 meter ini baru saja merampungkan kepindahan dari FC Twente U21 ke FC Emmen. Emmen merupakan klub peserta Eerste Divisie di musim ini 2024-2025 atau kasta kedua Liga Belanda. Bersama FC Twente U21 di musim lalu, tim Geypens mencatatkan 20 penampilan dengan total waktu bermain 1.643 menit. Geypens juga sempat masuk tim senior FC Twente di Eredivisie pada musim lalu. Sayangnya ia masih belum dipercaya main dan hanya jadi pemain cadangan ketika berhadapan dengan Ajax Amsterdam pada Januari 2024 lalu. Sama seperti dua rekannya tadi, tim Geypens juga sudah memperkuat timnas U20 di ajang Maurice Revello Tournament 2024. Tim Geypens merupakan andalan Indra Syafri pada saat itu. Dia dipercaya tampil sebanyak 4 pertandingan bersama Garuda Nusantara. Oke football fans, itu dia tadi adalah update kabar terbaru PSSI yang sudah mengajukan beberapa nama pemain untuk naturalisasi. Kalau menurut pendapat kamu gimana nih football fans dengan ketiga pemain tadi?
Jangan lupa tulis ide-ide menarik kamu di kolom komen ya, biar kita bahas di video berikutnya.